Selamat pagi anak-anak semuanya. Masih sehat? Tetap sehat ya, harus wajib karena dengan kamu sehat, kamu akan semangat mengikuti belajar. Hari ini adalah tanggal 21 April 2020. Ada yang tahu hari ini peringatan apa? Ya, betul sekali. Hari ini adalah peringatan Hari Kartini. Di mana Kartini dulu itu sebagai emansipasi wanita, memperjuangkan wanita untuk setara dengan laki-laki pada zaman dahulu. Nah, karena semangat yang berkobar-kobar, jadi hari ini kita juga harus semangatnya luar biasa ya untuk mengikuti pelajaran, oke? Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang keenam. Pertemuan keenam kali ini kita akan membahas mengenai tema peristiwa dalam kehidupan, di mana nanti anak-anak akan membuat sebuah gambar atau peninggalan sejarah. Coba tebak kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Nah, sebelum itu kita Bulan akan menyampaikan dulu ya beberapa hal mengenai pembelajaran yang kemarin untuk membuat logo dari Adobe Photoshop. Oke. Pertemuan minggu lalu tentang membuat logo dari Adobe Photoshop, anak-anak sudah membuat dengan hebat. Bulan sangat berterima kasih kepada kalian semua. Mau ada yang membuat di kertas karena memang sungguh-sungguh ingin mengikuti, kemudian ada yang membuat di Adobe Photoshop sampai berjam-jam dan akhirnya bisa. Pokoknya Buban sangat berterima kasih kepada kalian dan mama papa yang mendampingi. Nah, nanti pada kesempatan kali ini Bulan sudah share link atau file rekapan yang mengenai tugas yang minggu lalu. Jadi akan Bulan letakkan nanti di Padlet seperti biasanya. Oke, sekarang kita akan masuk materi mengenal kerajaan di Indonesia. Ada apa aja sih ya kerajaan di Indonesia? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kerajaan pertama yang ada di Indonesia itu apa? Ayo, ada yang tahu? Coba kita lihat ya. Kerajaan di Indonesia pertama kali sebelum penjajahan Belanda datang ke Indonesia. Di Indonesia telah berdiri kerajaan besar seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam, Pajang, Demak, dan Cirebon yang ada di Jawa, kemudian Kerajaan Banjar dan Kerajaan Kutai. Kerajaan-kerajaan yang pertama kali ini seperti Samudra Pasai, Aceh, Darussalam segala macamnya. Nah, di sini ini adalah kerajaan yang bercorak Islam. Jadi, pada zaman dahulu itu ada dua kerajaan yang bercorak Islam dan Hindu. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan kembar. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh. Di Pulau Jawa berdiri Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Sedangkan untuk di Kalimantan itu berdiri dua buah kerajaan, yaitu Kerajaan Banjar yang rajanya bernama Sultan Suryansah dan Kerajaan Kutai yang salah satu rajanya bernama Tuan Dibandang. Nah, ini adalah kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia dengan corak Islam ya. Nah, pasti ada yang sudah tahu. Kalau yang corak Hindu, kira-kira kerajaan apa ya Bu yang pertama kali berdiri di Indonesia? Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu kerajaan yang berdiri pada abad keempat. Jadi kisaran di tahun 340-an dia sudah berdiri. Itu termasuk kerajaan pertama yang bercorak Hindu di Indonesia. Oke, kemudian, nah, salah satu yang paling terkenal adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini mencatat bahwa pada akhir abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah selatan itu bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede, jadi sebelah tenggara kota Yogyakarta. Lambat laun, kewibawaan dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi kompeni dari Belanda. Untuk mengakhiri perselisihan, dicapailah perjanjian yang namanya itu Perjanjian Giyanti. Nah, Perjanjian Giyanti ini akhirnya memecah menjadi dua. Apa aja sih Bu isi perjanjiannya? Oke, kita lihat ya. Pada Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755,
itu menyatakan bahwa kerajaan Mataram dibagi itu menjadi dua. Yang satu namanya Kasunanan Surakarta, ya, lalu yang kedua namanya Kasultanan Ngayogyakarta. Jadi kalau di Solo itu terkenal dengan Kasunanan, kalau di Jogja itu namanya Kasultanan. Nah, Surakarta itu dipimpin oleh Susunan Pakubuwono yang ketiga. Sementara Yogyakarta itu dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono yang pertama. Nah, kalau kalian berkunjung ke Yogyakarta jangan lupa ke keraton ya. Di situ ada semua sejarahnya bagaimana sih Yogyakarta itu berdiri, kemudian ada foto-fotonya Hamengkubuwono, ada peninggalan-peninggalan dan yang lain-lainnya. Oke. Sekarang kalian tahu tidak Tugu Yogyakarta? Sudah pernah ke Jogja kan? Nah, yang belum pernah ke Jogja, ayo nanti kalau kamu sudah besar mainlah ke Jogja. Jogja itu istimewa. Bublan dulu dari sana kuliahnya. Jadi Bublan sangat merindukan Jogja. Mulai dari makanannya, mulai dari wisatanya, semuanya pokoknya istimewa. Nah, Tugu Yogyakarta itu dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada tahun 1755. Pada awalnya tugu ini berbentuk golong gilik dan mempunyai tinggi mencapai 25 meter, di mana tiang dari tugu ini berbentuk gilik atau silinder dan puncaknya berbentuk golong atau bulat. Sehingga pada masa itu tugu ini disebut dengan nama Tugu Golong Gilik. Ada bayangan nggak sih Tugu Golong Gilik itu seperti apa sih, Bu? Nah, nanti setelah ini kita akan membuat Tugu Golong Gilik menggunakan Adobe Photoshop ya. Oke. Kita lanjut, kemudian untuk membuat Adobe Photoshop, bukan maksud ibu, untuk membuat Tugu Golong Giliknya menggunakan Adobe Photoshop. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar mengenai Adobe Photoshop, sudah bisa sampai membuat logo. Berarti anak-anak kurang lebih sudah mengetahui apa sih sebenarnya Adobe Photoshop itu. Adobe Photoshop adalah sebuah aplikasi pengolah gambar yang mempunyai fungsi utama sebagai pengedit gambar atau foto yang bertipe raster atau bitmap. Kemudian fungsi yang paling utamanya adalah dia itu dapat apa aja sih? Mempercantik gambar, merekayasa gambar, membuat desain gambar, macam-macam. Ketika kalian nanti sudah mahir menggunakan Adobe Photoshop, kalian bisa menggunakan atau membuat desain grafis yang bagus luar biasa. Tidak hanya Photoshop, Bu, ada lagi nggak sih Bu selain aplikasi Photoshop yang bisa digunakan untuk mengedit gambar atau foto? Ada banyak sekali. Ada Corel Draw, ada macam-macam. Microsoft Paint pun bisa digunakan. Itu termasuk pengolah gambar. Ya, Microsoft Paint. Kemudian, Bu, kalau saya nggak punya Adobe Photoshop nih Bu, tapi saya pengen membuat sama persis, cuman tidak menggambar di kertas, gimana Bu? Boleh, kamu boleh pakai Microsoft Word, di situ ada shape-shape-nya. Karena nanti kita juga akan pakai tool shape ya di Adobe Photoshop. Nah, lalu kalau misalkan di Paint, boleh nggak Bu? Boleh, sangat boleh sekali di Paint. Nah, sekarang adalah langkah-langkah membuat gambar tugu dengan Adobe Photoshop. Ya, ini langkah-langkahnya Ibu sudah taruh di link YouTube seperti biasanya. Nah, langkah-langkahnya kita coba lihat ya sekilas di sini seperti apa sih langkah-langkah untuk membuat. Itu sudah Bu Bulan lakukan semalaman untuk membuatnya. Nah, sekarang mulai belajarnya ya di sini. Kurang lebih tampilannya adalah seperti ini ya. Ketika kalian nanti membuka di link YouTube, jangan lupa kasih nama, kelas, dan nomor absen. Itu paling penting. Ketika kamu upload di Padlet, tidak ada nama, kelas, dan nomor absen, Ibu tidak bisa mengetahui ini punya siapa ya. Wah, Ibu bukan siluman ya, anak-anak ya. Jadi nggak ngerti nih gimana harus membuatnya. Nah, ini punya siapa ya Bu Bulan? Nggak tahu. Akhirnya nanti di daftar rekap, nanti Bu Bulan kasih warna oranye karena nggak tahu ini punya siapa, nggak ada namanya tapi diupload. Nah, begitu ya. Oke, jangan lupa pokoknya nama, kelas, dan nomor absen itu penting. Oke. Nah, setelah selesai semuanya, simpanlah. Kemudian difilekan, lalu diupload di Padlet. Nah, kemudian selesai. Terima kasih ya anak-anak ya.
pembelajaran hari ini kita akan membuat tugu itu, kita akan belajar bersama-sama. Jika ada yang memang kesulitan dapat langsung menanyakan ke Bu Bulan. Oke, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa minggu depan.